Ana tangis layung-layung tangise wong wedi mati gedhong ana kuncen ana wong mati mangsa wurunga yen wong urip ing alam donya kuwi mesti ngrasakne mati yen mati apa kang diwedeni siksa kubur sing gegirisi mumpung urip ing alam donya batinira ya sucenana besok yen sira mati sapa kang bakal nyuceni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi dengan cerita malam Berita TV Jatim bersama saya Agung Purwa Al-Ngajidin dan Kak Agus. Nah, ini kita akan membawa Anda menelusuri, mengulas dan menelisik sebuah legenda, mitos ataupun cerita misteri yang ada di sebuah tempat. Saat ini kita berada di pintu air Jagir. Nah, ini pintu air Jagir ini dibangun tahun berapa, Cak Agus? 1912, selesainya 1917 oleh dari arsitek Belanda G.C. Citroen. Ya. Ini dibangun pada saat kolonial Belanda. Sebelum Perang Dunia I. Sebelum Perang Dunia ke-1. Ya. Jadi tujuannya Belanda membangun ini sebenarnya ini kan terusan dari Kali Surabaya yang berhulu di Brantas, Mojokerto. Kali yang asli itu dari Wonokromo itu belok ke Utara. Kalau ke utara ya, ke utara. Karena berpotensi untuk banjir, makanya pemerintah kolonial Belanda membangun terusan ini sampai ke Muara Laut. Muara, ke mangrove. Ini sekitar 6 kilo 7 lebih ya? 10 kiloan. 10 kilo. Jadi ini digali dulu dengan ratusan mungkin malah ribuan orang kerja orang pribumi kerja paksa di sini ya. Nah, tentu saja kerja sebesar itu dengan orang sebanyak itu yang tidak terurus mungkin banyak jatuh korban juga. Itu kemudian menjadi lingkup misteri karena sejarahnya pembangunannya penuh dengan penderitaan pribumi. Kemudian mundur jauh sebelum itu pada masa Kediri ya. Iya, kerajaan Kediri. Zaman Majapahit. Itu tentara Tartar, tentara Mongol hendak menyerang Singosari, tapi kemudian Raden Wijaya memanfaatkan ini untuk menyerang yang menghancurkan Singosari, yaitu Kediri, rajanya Jayakatwang. Nah, terjadilah perang di sana, kemudian menang. Tentara Tartar kembali lagi, mau kembali ke negerinya. Masih perayaan kemenangan, mabuk-mabukan. Oh ya, perayaan kemenangan, mabuk-mabukan, kemudian dimanfaatkan oleh Raden Wijaya. Ya, untuk dihabisi. Sekitar itu 10.000 tentara dari Tartar, tinggal sekitar tidak sampai 1.000 melarikan diri ke negerinya. Jadi itu sekitar pas hari ulang tahun Surabaya tanggal 31 Mei 1293. Jadi karena merasa kalah dia pergi ke negerinya itu selama 2 bulan 8 hari sampai di negeri Mongolia.
Kemudian ya waktu ada penghabisan itu atau pembantaian itu kira-kira mungkin di sekitar lokasi Iya, ini. di sini. Ya, di sekitar karena sini. berlabuhnya di sini. Ah. Sebelum itu air ini ada. Sebelum pintu air ini ada. Tenang, tidak ada polusi, tidak ada kendaraan, jadi sungainya masih bersih. Disinilah kemungkinan terjadinya pembantaian tentara Tartar oleh pasukan Raden Wijaya. Kemudian kita maju lagi, sebelum ini dikeruk, itu ada info bahwa sebelumnya di posisi ini mungkin ya. Coba kita. Di posisi mungkin di sini itu dulu adalah makam. Ada makam seorang kiai dan keluarganya. Karena Belanda membutuhkan tanah ini untuk pengerukan sungai, pemilik hak atas tanah dan makam itu kemudian diganti katakanlah diganti tanah. Mungkin di sekitar sini mungkin tidak jauh itu ada tanah dia yang diganti oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, itu kemudian makamnya dipindah, dikeruk menjadi sungai. Nah, suasana atau lingkup sejarah yang seperti itu memungkinkan adanya semacam aura-aura misteri. Aura mistis, ya. Nah, aura-aura mistis. Sejak Kemudian ratusan tahun lalu. Ketambahan lagi ada cerita tutur masyarakat sekitar sini yang mengatakan bahwa Rola ini ditunggu oleh sesosok makhluk gaib yang konon sering menampakkan diri sebagai buaya putih. Buaya putih, terkenal Ya. buaya putih. Di sini maupun di sebelah sana. Sebelah barat. Ya. Nah, kita akan menyelusuri ke daerah sana, mungkin tengah-tengah antara sini dan mangrove. Jadi, Nah, masyarakat sekitar menyebut sungai ini karena digali oleh Belanda, maka di daerah sana itu disebut Kali Londo. Orang menyebutnya Kali Londo. Kalau ini biasa orang menyebutnya Kali Jagir. Tapi dalam surat keterangan pihak kolonial ini adalah Kali Wonokromo. Kali Wonokromo, ya. Terkenal Kali Wonokromo. Kali Wonokromo. Tapi masyarakat lokal sini, sekitar sini menyebutnya ini biasa Kali Jagir. Begitu. Ayo kita coba ke daerah. Kita eksplorasi, menelusuri sepanjang aliran dari sungai ini. Nah. Siapa tahu ada kisah mistis lainnya. Oke, Oke. Ayo, Mas. silakan aku. Oke, Nah. mungkin bisa dijelaskan kisahnya lebih lanjut, Mas Agung? Ya, ini kalau hukum energi itu kan begini. Ya. Energi itu akan mempengaruhi energi yang lain untuk bergerak atau untuk berubah. Ya, Nah, energi ini dulunya mungkin tidak apa-apa, tapi kemudian seiring ada pembantaian, ada macam-macam itu, tragedi itu. tragedi Kemudian 65. di era modern itu sini dulu kan sempat Dulu menjadi tempat wik-wik prostitusi. nah, itu perbuatan yang tidak benar, itu melahirkan energi buruk. Energi Dan negatif. itu menarik energi buruk disukai sama yang lainnya. jin-jin korin Nah, itu untuk menambah orang itu agar menjadi berbuat maksiat. sesat, atau kemudian ada yang juga iseng-iseng ya mempengaruhi orang untuk mungkin nyemplung Iya, apa betul. gitu. Ya, Karena sekarang pikirannya sudah kosong. bersih, tapi sekarang sudah bersih. Kita kan udah berjadi taman. Nah, mungkin energi itu sudah mulai berkurang. Semoga begitu. Ya, semoga begitu. Ya, dari semoga begitu. Oke, kita ke sana. lanjut. Ayo. Oke, silakan Mas Agung. Monggo.
Nah, ini kita sudah sampai di dermaga Kalilondo. Ini Kalilondo, sebutan orang sekitar sini Kalilondo karena Baru tahu tuh. karena tadi kan digali oleh Belanda. Iya. Maka orang sini gampangannya menyebutnya Kalilondo. Kalilondo. Benar. Nah, dermaga ini dibangun Ini tahun 2014. baru sepertinya. Nah, ini, Pak. baru. Ya. Dulu Dulu 2014. zaman Dulu kuliah nggak belum seperti ada ini, ini. Pak. Masih sangar. Iya, Daerah ini dulu. malam setelah Isya enggak berani lewat sini saya dulu ini. Iya, betul. Di situ ada rawa Iya, benar. yang terkenal juga angker. Iya, benar. Nggak ada orang Betul, berani benar. lewat. Di sebelah sana mungkin ya, sebelah Iya. sana itu dulu Jalannya memutar muter nggak lewat lurus. sana. Dan di pojokan rawa ini, disitulah terkenal sebagai tempat yang angker. Maghrib lewat sudah tidak ada yang berani ke sana. Iya, katanya sini sering ada buaya putih, Mbak. Bagaimana ya? Tapi saya pernah lihat siang-siang waktu mancing itu, Mbak. Buaya putih. Oke. Nah, Nah, saya ingin tahu ceritanya bagaimana. gini. Nah, ini kan sungainya ini agak aneh. Tadi saya ke sini tuh aneh ini, Pak. Gini ya, Iya. kalau buaya putih kita kan memang hidup berdampingan dengan alam Alam. lain. Nah, buaya putih itu hanya sebagai perwujudan saja. Oh. Dia sebenarnya ya masuk ke dalam golongan Itu jin apa siluman itu, Pak? jin. Oh, jin. Kalau dia baik, Ya. ya dia biasa, jin biasa ya. Oke. Kalau dia jahat, Ya. itu masuk, kalau orang Jawa ngomongnya itu siluman. Oh, iya. Tapi iya, kalau iya. kalau saya, pandangan saya, ya itu tetap dari golongan jin. jin ya. Kalau baik dia ya jin biasa baik. Oh, ya. ya, nggak menyalakai, Pak, ya? Ada yang baik, ada Ada yang yang jelek jahat. seperti manusia, ada yang baik, ada yang jahat ya. Terus ada yang jin yang jahat, Ya. itu biasanya menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan Nah, misalnya pocong, masyarakat, Ya. ya pocong atau kuntilanak, wiwi gombel dan lain-lain. itu. Terus seperti menjelma sebagai Nah, ular. ya, menakuti masyarakat, Ah, iya, dan begitu. Takut, Ya. Mbak. Ojo ngono, Mbak, aku wedi mbak ulah, Mbak. Ya, kalau ular beneran ya lumayan. Wah, Lumayan. muncul. Ah, ini sungai ini memang kalau tidak ada mitos seperti itu ya ini tetap sungai yang misterius. Iya, tapi pertama datang ke sini saya merasakan aneh, Pak. Biasanya sungai mengalir itu karena suatu urus yang ke timur, tapi saya lihat tadi kencang sekali arah barat. Ini melawan arus. Ini mungkin Mbak bisa tahu penjelasannya bagaimana? Mungkin daerah muara sedang naik atau gimana pasangnya? Betul. Jadi ini kebetulan air laut pasang sehingga arusnya Oke. itu ke barat. Kita ke sana, Mbak, sambil Oke. explore tempat lainnya yang kayaknya buaya itu, Mbak. Ah, itu. Jobor. Ya, Karena kalau pinggirnya buaya- Bang, udah aku dipangan. kalau mau. buaya betulan mungkin ya. Iya. Jadi kalau kita ke sini tidak dengan tujuan buruk, Ah, ya betul, betul. tentu mereka tidak akan mengganggu kita lah. Oh iya, soalnya dulu di tempat sana itu daerah untuk tempat wik-wik, Mbak. Banyak Ah. warung remang-remang. Ah, Sekarang ini, nggak ini. ada. Ini gimana ya? Ceritanya Di sana, banyak di warung sana itu tempat ya. wik-wik. Kan ada semak-semak itu. Oh iya, iya, iya. Terkenal dengan dulu itu ada Gubuk-gubuk bergoyang itu, Mbak ya. di situ itu begitu. Menurut ini ya pemikiran saya, tindakan buruk akan mempengaruhi lingkungan sekitar. Oh begitu, Mbak. Oh Iya. iya, iya. Hukum law of attraction, tarik menarik. Ya Jadi, betul. Ketika di situ ada energi yang Energi, buruk ya. diproduksi oleh mereka, jinnya suka. manusia kan Iya, memproduksi betul. energi buruk. Nah, energi yang sama itu tertarik. Tertarik, jadinya wah ada temannya banyak, ada Ah. teman saya. Kalau magnet tolak menolak. Oh, iya, Tapi benar. kalau ini Malah suka, Mbak ya, malah jinnya. menarik, iya. Akhirnya di sana terkenal tempat yang angker. Oh, iya. gitu. Jadi perbuatan buruk itu malah memperkuat. Oh iya, saya sering dengar orang gancet di situ, Mbak, kalau lagi wik-wik itu. Itu bagaimana fenomena itu? Kok bisa gancet itu? Itu coba aja, ditelisik Oh iya. ilmu kesehatan. Oh iya, mungkin dipegangi sama jinnya nggak bisa lepas atau gimana itu, Mbak? Bisa jadi seperti Oh, itu. nakal jinnya itu. Mungkin iseng jinnya itu, Ya. Mbak. Kapan bilang gitu. Gitu, betul.
Jadi ada mereka yang usil, Rodok merinding ini, Mbah, aku, Mbah. keusilan mereka. Mbah, ono putih-putih ngabang. Jadi kalau mereka ada yang usil, Iya. tentu akan mengganggu seperti yang Cak Agus ceritakan tadi. Oh iya. Begitu. Tapi saya punya ilmu untuk tidak takut, Mbah. Ilmu dari mak saya. Kalau kamu takut, ntar saya membelakangi kamera, pegang burungmu gini, ada apa enggak? Oh ada, berarti kamu gak takut. Ternyata ada, Mbah. Berarti enggak takut itu, Mbah. Ilmu dari mak saya itu, Mbah. Oh begitu ya? Iya. Nah itu ilmu katon. Artinya katon itu begini. Kalau kamu laki-laki, Iya. kalau kamu takut, pegang burungmu. Oh iya, masih Pak. ada, berarti kamu laki-laki. Oh iya, betul Nggak perlu betul. takut, ya Iya, kan? benar, Pak. Jadi ada lagi seperti begini analisanya ya. Iya. Kita tidak perlu takut Iya. karena begini. Kita dan mereka itu beda alam. Oh begitu. Kalau kita nyemplung ke sungai, Benar. kekuatan kita akan lemah. Iya. Menurun ditarik. kan? Nah, benar. Kita akan sibuk berenang, apalagi kemudian ada buaya, tentu kita akan ketakutan. kalah. Iya, kalah. Nah, kalau kita berada di sini, terus ada buaya ke Naik. sini naik, kalau kita berkelahi, Kita yang kemungkinan menang. menang siapa? Manusia, karena ada di alam manusia. Betul, itu logikanya seperti itu. Jadi ketika mereka menampakkan diri menjadi wujud padat, Ya. itu artinya dia tidak berada di alamnya, Iya, dia betul. berada di alam kita, dan kita yang berkuasa karena kita pemilik begitu. alam ini, Alam ini. alam kasarnya kan. Sekarang berani saya, Pak. Oh, ya, Karena saya begitu. sedang berada di dunia nyata ini, Pak. Nah, di sini dulu ada Apa itu, Mbak? Kok putih-putih, Mbak? Oh, enggak, Mbak. mana sih? Nyamuk ini, Mbak. Aduh. Tak pegang dulu. Oh, enggak takut, Mbak. Di sini dulu ada rumah-rumah, rumah-rumah liar. Iya, Mbak. Liar karena liarnya begini, karena ini sebenarnya tanahnya siapa? Pengairan kan? Pengairan. Tapi dijual sama oknum. Oh, iya, Sehingga iya. di sini banyak rumah. Dulu banyak sekali di pinggir-pinggir, sekarang sudah digusur. Akhirnya kumuh, tapi untungnya yang perbuatan buruk di sana tadi Sudah hilang. akhirnya hilang. Iya, benar. Ya ada efek baiknya lah. Tapi sekarang sudah dibersihkan. Nah, ketika ada rumah-rumah di sini, itu saya melihat buaya. Oh, ada buaya. di sini, ya. Buaya beneran, Pak. Oh, ini anunya, Pak. Jinnya keluar ini, Pak. Beneran. Ya, tetap tenang. Nah, Tiba-tiba, oke kita lanjut lagi, Pak. Tiba-tiba lampunya mati tadi, Mbak. Tak kira kabelnya digigit buaya atau gimana tadi, Mbak? Atau energi enggak, ya saling mungkin anu. ini ya. Bisa jadi memang ada apa ya? Energi yang Tabrakan energi. begitu mungkin. Medan magnet, jadi biasanya alat elektronik kalah terpengaruh oleh sama medan magnet. jin jahat. Itu kemudian tiba-tiba down. Ya. Ya. Tapi ya Kita insya hilangkan Allah- perasaan itu, Bang. Insya Allah Insya Allah. enggak lah. Ya. Mungkin persoalan teknis sudah dibetulkan. Oke. Enggak terlalu lama. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut lagi, guys, bersama Mbah Agung ini. Mantap. Beliau adalah penasihat spiritual yang sangat terkenal. Dulu pernah di pantai Pangandaran sendirian ini. Mbah Agung ini. Malam-malam, guys, sendirian. Bayangkan. Mungkin di sekitar sini. Ini buaya beneran loh ya, Oh, yang iya. saya ceritakan itu di sekitar sini. Banyak orang, banyak saksinya, sering terlihat penampakan buaya tapi betulan. Kalau yang buaya putih sangat jarang orang ditampaki. Itu biasanya malam-malam atau hari pasaran apa keluar itu, Mbah. Bisa jadi begitu. Tapi kemungkinan tidak terlalu bermasalah, kemungkinan. Apa itu, Mbah? Gandol-gandol itu, Mbah? Nah, tidak ada itu. Gak ada, Mbah. Nang perasaan untuk, Mbah. Kok ketokane ngawe-ngawe, Jadi Mbah. gini, sampean mau lihat dah? Ya, gak, Mbah. Ngene. Dongan iki dhewe, selewatu. Sip. Selo itu watu berarti. Iya, Nah, selo kalau ana watu. watu diantem. Gitu, Mbah ya. Gitu. Memang ini apa? Kalau kita berani, jelas mereka ngepir. Oh, begitu. Gitu. Oh iya ya, jadi harus Kalau berani. kita takut, kadang-kadang itu Mereka suka. takut, seneng tanya. Oh iya. Ya, iya. Ya enggak apa-apa, memang kita itu kan berdampingan cuma Nah, beda alam. berbeda alam. Paralel tapi beda alam. Kadang-kadang aja kita berinteraksi karena mungkin kesamaan gelombang dengan Oh, iya. mereka. Jadi- Beberapa orang bisa seperti itu. Iya, kadang Akhirnya berdiri bulu-bulu ini. nah, itu sinyal paling mudah kita
Berdiri bulu kita Roma. amati lah. Oh ya, kadang Ketika- berdiri. Ketika berdiri bulu Roma itu kebanyakan orang kan ada itu ya macam-macam. Padahal Roma sedang duduk nggak berdiri sana, Mbak. Bisa jadi seperti itu. Ada reaksi merinding itu. Iya. Nah, malah ditiupin begini. Tambah kayak ada yang niup-niup. Mengkorong gitu Mengkorong. ini. Udah ngono sing ngetot aku, Mbak. Ngalih. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tenang aja, ada Iya. Mbah Agung, tenang aja. Saya percaya. Nah, suasana seperti ini ya jelas secara Ada perahu misterius ini, Mbak, kayaknya, Mbak. Nah, ini Oh, bukan, Mbak, dari Galvalung ini, Mbak. Tak kira bekasnya penduduk. Oh, dari fiber ini, Mbak. jadi Oh, ini buat untuk nyari ikan di muara sana, tapi dalam tahap sedang pembuatan ini sepertinya. Tidak dilanjutkan cuma ini. tidak dilanjutkan. Oh, ya sudah ya, kayaknya Jadi sudah begini rusak ya, ini. masalah keangkeran atau kadang-kadang ada orang merasa ditampaki sesuatu, itu ada beberapa analisa beberapa Bagaimana itu, Mbak? Saya ingin dengarnya. Kayaknya menarik ini. kalau kemudian sekali waktu ada tampak orang bekerja Ya. banyak, itu sebenarnya bukan roh orang pekerja paksa, Oh, begitu, Mbak. bukan. Apa bukan korin, Mbak? Atau orang beneran? Bisa jadi korin, tapi Oh. kalau mereka tidak berkata-kata, Hmm. mereka tidak ngomong, Oh ya. hanya bergerak atau duduk, itu mungkin rekaman. Oh, kilas flashback, kilas balik dari kejadian Jadi masa lalu itu ya. Alam ini atau kita, keberadaan kita itu meninggalkan jejak energi. Iya, benar. Nah, jejak energi itu yang kemudian kadang-kadang ketika orang itu Pikiran kosong. resonansi otaknya turun, gelombangnya menjadi 4 teta di bawah. Jadi- dia akan tiba-tiba melihat kayak ada orang duduk-duduk, Oh iya. ada orang bekerja dan segala macam. Itu Getaran mungkin resonansinya sama, frekuensinya sama, jadi nyambung. rekaman alam ini terputar kembali. Oh, begitu, Mbak. Itu ada seperti itu. Ya, saya pernah mengalami itu, Mbak. Di rumah sendiri itu, Mbak. Kalau korin itu biasanya membisik-bisik. Oh, jin pendamping pembisik-bisik itu, Pak. Ya? Yang mendampingi setiap manusia itu kadang-kadang membisiki sesuatu. Kalau dia masih jahat, Iya. dia akan membisiki sesuatu yang menyuruh untuk kepada berbuat hal-hal yang nggak perbuatan baik. yang tidak baik. Begitu, Mbak ya. Iya, ya begitu itu. Nah, itu kemudian ada lagi yang memang makhluk jin yang berkoloni seperti manusia ya kan? Ah, iya. Mereka hidup seperti manusia, Berkelompok. cuma kita tidak bisa melihatnya. Tidak melihatnya. Kecuali Mbak ya nggak bisa melihat, Mbak. Lihat gelap aja sama kadang sliver-sliver. Loh, kalau gelap, keadaan gelap malah jelas mereka. jelas, Pak, kan ya? begitu. Iya. Kalau terang mereka Oh, takut cahaya karena mereka terbuat dari api, malaikat dari cahaya makanya takut. Ah, betul. Ya, saya Jadi, mengerti, Pak. seperti itu, mereka jarang sekali muncul di tempat terang. Oh, Mereka ya. akan muncul di tempat gelap dan itu hanya remang-remang saja. Oh, ya. Kalau ada yang sampai bisa berwujud seperti pocong. Oh, berarti itu atau wujudnya kuntilanak, sudah padat, Mbak ya. Itu sudah Ilmunya tinggi atau bagaimana, Mbak? ya mungkin begitu. Oh, begitu. Iseng, Oh, ya. keisengan yang diniati sehingga dia wah aku tak ngedeni wong iki rek. Si Mbak tak donganan ya, kul khunu hijaratan au hadidan. Jadilah kamu berat seperti batu dan besi. Jadi pocongnya berat, Mbak. Cemen gendong, Mbak. Mbak. Tak bujuki Mbak sampean, Pak. Baik kamu Nah, direk. Ya begitu itu. Oh iya, Pak. Ketika dia berwujud padat, Padat. itu, energi dia terkuras. Oh, begitu, Mbak. Berarti bisa dipukul-pukul gitu, Mbak. Bisa. Alhamdulillah, nak pukul nak ketemu, Mbak. Meten ya. Karena kadang gini, dipukul bisa enggak ya? Iya. Dipukul tembus. Nah, berarti kan Ah. dia cuma Energinya separuh. energi. Kalau dipukul tembus, bisakah menyakiti kita? Enggak bisa, ya. Iya kan? Logikanya begitu. Nah, logikanya begitu. Oke, Mbak. Jadi, Sepertinya mencari dunia perjinan ini, Mbak. Bukan perizinan loh ya, pemirsa. Mbak ini ilmunya sangat banyak, makanya saya ingin menggali dunia perjinan karena saya tidak punya ilmu apa-apa. Nol botol. Pokoknya ikut Mbak aja lah.
Ya. Kayaknya apa itu Mbak? Gondol-gandul Mbak. Gak takut ada Mbak tenang. Nah, ya mereka tetap bisa mengawasi, bisa melihat kita. Dan sesungguhnya mereka melihat Biasa. kita dari tempat yang tersembunyi Ya, gitu Mbak. betul. Biasa itu. Mm-mm. Ya kita ngobrol begini ngerasani mereka, ya mereka mungkin wah dirasani. Boleh tak rasani. Ojo kamu. Gitu Mbak ya. Ya, jadi sebagai manusia kita tetap tunjukkan Ya, respect. iya, Kita respect harus memang. mengimani hal-hal yang gaib. ya. Cuma ya kita biarkan saja dia Iya, seperti kita nggak ganggu, yang penting kita nggak ganggu. Coba kita Oke. jalan-jalan lagi. Oke guys, kita lanjut pemirsa bersama. Siapa Mbak. tahu Siapa tahu ada nemu sesuatu merah delima atau apa guys. Asal jangan buaya putih. ya lumayan kalau dipelihara. Oh ya dijual Mbak. Mahal kayaknya Mbak. Mantap itu Mbak. Terus begini ya, kita kadang-kadang itu secara gegabah Iya. mencurigai kehidupan makhluk yang tidak terlihat. Nah, tidak kasat mata. Oh, Makhluk halus kayak gelepung apa kanji itu Mbak ya? Oh bukan Mbak ya. Jin itu Mbak ya. ya memang kadang-kadang kan sifatnya yang kalau jin-jin biasa itu kan sifatnya kadang-kadang usil ya. Ya, ada jin usil. Nah, usil itu Jin. dia kan mendengar, kita ngomong Iya. mendengar, kemudian kadang-kadang usil, oh tak, Iya, tak, anu lah, kadang-kadang di telinga itu kayak Ah, orang bisik-bisik rame kayak pasar padahal sepi. menakut-nakuti. Iya, iya. Apa sampean mengaming? Hah? Enggak, Pak. Wis anu ada Mbak tenang aja. Jawil ya wis ben. Yo wis ben. Oh, Aku gak ganggu. jadi gini, biasanya mereka yang golongan baik-baik itu tinggalnya Iya. di gunung. Oh, begitu, Pak ya? Ah, Bukan go- di dekat tempat-tempat ibadah, masjid atau musola gitu, Pak ya? bisa jadi seperti itu. Nah, rata-rata begitu di Oh, gunung begitu. dan di laut. Oh, Tapi ini kan di perkotaan. oh ya, Apa tetap ada? Tetap ada. ada tapi kayaknya bising, Mbak, pindah. Nggak Ya. seneng keramaian. Bisa jadi seperti itu. Semakin padat perumahan, Iya, mereka akan kecil. menyingkir ke tempat yang Sepi. Kemudian Daerah yang- hutan, yang gunung pun. dianggap wingit Nah, oleh orang. Apalagi kemudian dikasih apa? Makan. Nah, dikasih bunga-bunga, padahal- mereka berkumpul. iya, syirik itu, Mbak ya. Oh. Nah, anu. Ya, Makanannya kan dari bunga sama uap itu, Mbak ya. kalau dikasih seperti itu mereka senang dan Senang. berkumpul. Tapi di rumah-rumah pun kan ada yang benar. tinggal di sana. Ya, Loh, kita rumah-rumah yang- sendiri kan juga diikuti kemana-mana. ya iya, kan? rumah-rumah yang tidak pernah disebut doa, mereka ikut masuk makan Ya, di tempat makan kita. betul. Kecuali kalau kita salah masuk rumah, nah itu mereka menunggu di luar dan mereka bilang sama teman-temannya, Betul. "Hai teman-teman, kita tidak bisa makan dan bermalam di tempat ini karena orangnya tadi sudah berdoa. Jadi kita cari tempat rumah lain aja, tetangganya yang nggak pernah berdoa gitu, Mbak ya." Iya. Ya pernah dengar cerita gitu Mbak dari Bapak Kiai dulu. Sepertinya menarik ini guys. Tentang buaya putih. Nah, alirannya ke barat Mbak. Kayak Itu- ada dorong itu Mbak. Oh, alirannya sangat deras. Biasanya air sungai mengalir ke timur karena suatu urusan, tapi ini berbalik melawan arus ke barat. Iya. Dari pertama datang aneh. Perputaran air kan juga sebagai tempat tinggal sebagian dari mereka yang suka berada di air. Itu tadi intinya mereka ada. Oke. Mereka ada, cuma kita tidak usah terlalu Oke. apa ya? Terlalu takut, curiga, terlalu takut dan segala macam. Itu akan membuat kita lemah. Seperti Oke. yang saya katakan tadi di mana? Di jembatan Di tempat sana pintu ya, air di tadi. pintu air sana, bahwa orang yang mentalnya lemah dia akan mudah terpengaruh baik Oke, Bang. oleh gesekan air yang gesekan. Oh, ya, itu. gitu kadang-kadang Kadang itu ketarik. Kayak ada yang lompat. kadang hilang kesadaran, melakukan Ah. tindakan yang tidak masuk akal dan segala macam. Iya. Kadang-kadang kan begini, ada dulu di sini ya ada cerita tiba-tiba seorang
laki-laki itu gini, wah enak rek adus. Iya. Copot plung Tahu. hilang. Biasanya hari Jumat itu Mbak, kebanyakan korbannya hari Jumat pas. Waktu itu hari apa saya tidak ini. Jadi plung hilang. Siang-siang kok mikirnya mandi di sungai. Sungai ini padahal dalam Dalam. kan gitu. Nah, orang yang mandi di sungai tidak pemanasan itu kadang-kadang kram. Oh iya. Nah, ketika Langsung kram, kena air dingin jadi kram, jadi nggak bisa gerak. kemudian, tenggelam dia. Tenggelam itu berada di dasar air. Kalau suhunya di bawah 21, dia itu biasanya 3 sampai 7 hari. Oh berarti suhunya dingin Mbak ya? Ya, 21 derajat Celcius dia akan berada di bawah di dasar air selama 3 sampai 7 hari. 7 Kalau hari. airnya hangat, Hangat. itu dia Dia akan menaikkan. akan cepat. Korbannya ketemu ya. Nah, kan menggembung. Nah, iya. Menggembung. Terjadi proses pembusukan penggembungan jadi itu kalau dingin akan lambat. lambat. Benar-benar seperti di kulkas itu. Nah, Nggak kalau bisa bujur. hangat, dia akan lebih Cepat. cepat muncul. Itu mungkin penjelasan ilmiahnya Ya, kenapa ya. orang tenggelam di sungai ini Ya, ketemunya Lama. Begitu. Tapi yang Terlepas berkembang di dari- Sungai Jageri biasanya dimakan bakalap. Kalau nggak dicari bakalap nggak akan ketemu itu Mbak. Gimana ceritanya Mbak? Mbah Kalap itu sosok manusia. Oh manusia Mbak. Manusia itu dia ahli menyelam dan konon dia berhubungan akrab dengan Dunia lain si itu. Buaya putih. Nah, gitu. Jadi dia sering dimintai tolong untuk Menemukan korban yang menemukan tenggelam. korban di dasar air. Dia menyelam bisa sampai setengah jam lebih tanpa alat, Kuat ya Mbak, paru-parunya. tapi sudah Oh, iya. meninggal orangnya. Oh sudah meninggal ya. Kemudian mungkin ada penggantinya juga, ahli menyelam juga. Nah sekarang kan peralatan juga semakin Iya. Ada banyak orang menyelam Mbak, Basarnas, Basarnas, Angkatan Laut. Nah itu Basarnas. paling jago Mbak. Tapi mereka kadang-kadang itu masih begini, Oh iya. masih menghormati Penguasa wilayah. ya katakanlah begitu. Harus minta izin dulu supaya cepat ketemu. Ya kita ini rumah orang, Ya benar. kita mau masuk harus minta izin. minta izin dulu. Tidak peduli orangnya yang punya rumah itu jahat atau yang punya rumah baik. Benar, enggak. benar. Harus Tapi izin kita dulu. harus Kula nuwun dulu istilahnya. Begitu. Seperti itu. Oke. Mungkin ada saran-saran untuk pemirsa Mbah supaya nggak takut atau jadi nggak gampang dimasukin jin atau bagaimana? Ya itu tadi kita harus menguatkan mental. Mental Satu ya. Iya. Kemudian tetap gunakan akal. Oke, ya. Betul. Sebingung apapun berada di daerah yang seperti ini, tetap gunakan akal. Iya. Umpamanya gini, wah, ono iwak rek. Iya, kayak menarik sepertinya ikannya besar, Mbak. Wah, Tahu-tahu ke tengah tenggelam. tiba-tiba cekel aja. Nah, kan ngono jebur pure. Di situ ada lumpur, ada akar-akar apa kita iya. nggak tahu, mungkin ada patok apa. Begitu kita jebur jur kebentur atau Iya. kejiret atau bagaimana, maka akal tetap kita coba kuatkan. Benar. Karena beberapa yang jahat itu menggunakan pengaruhnya kepada si korban. psikologis kita, Oh, ya. kemudian mempengaruhi akal kita, sehingga kita tidak bisa menggunakan akal sehat. Wong sungainya lagi deras kok Ya, benar, Pak. kok nyemplung, ya kan gitu. Tapi ya itulah, kita tetap harus menguatkan mental dan tetap pakai ini. Oke. Begitu, berdoa tentunya. Ya, utama berdoa, Pak. Ya, Benar. karena keselamatan itu yang punya ya yang maha Yang Maha kuasa. Kuasa, benar. Begitu. Kalau kita tidak sampai ajal, ya tidak akan seperti itu. Oke, belum waktunya mungkin. Nah, begitu. Oke, pemirsa. Kita akhiri dulu. Besok kita lanjutkan penelusuran di tempat lain. Ya. Oke. Ya, pemirsa. Ini tadi bersama Mbah Agung dalam acara Cerita Malam Misteri. Bersama apa? Besok episode kita lanjut kemana ini, Mbah, enaknya, Mbah? Oke. Kemana? Terserah. Oke, Bang. Terserah. Kita akhiri dulu sampai di sini dulu, Mbah. Dengan bacaan alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan syuting ini. Mari kita berdoa karena sudah bisa menjelajah sejauh ini ya. Iya.
Itu karena perlindungan dari yang Maha Amin. Kuasa. Kita berdoa dan semoga kita semua yang ada di sini tetap dalam Amin. lindungan dan keselamatan dari Tuhan. Allah. Oke, mari berdoa. Doa mulai. Oke pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.